Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai tugas UAS kita, yaitu tentang pembuatan peta rawan longsor di area lokasi penambangan. Uh, pertama kita harus mendownload file yang ada ya, di mana file tersebut sudah saya ekstrak dan saya jadikan dalam satu folder, dan ini dia isinya, di mana ada 3 kategori, ada curah hujan, land use, dan slope. Oke, pertama kita buka ya ArcGIS. Ini ArcMap. Ini saya versi 10.3. Lalu kita buat new blank map. Kita tentuin dulu koordinat sistemnya. Ada di bagian view, lalu data frame properties. Kemudian kita pilih BGS 1984. Oke. Lalu kita add data. Nah, di sini kan saya udah langsung ada nih. Namun kalau punya teman-teman belum, diklik connect to folder, lalu cari di mana disimpan data tersebut. Data yang udah diekstrak tadi ya. Di sini saya simpan di semester 6 di SIG di UAS di data longsor. Klik OK, nanti bakal muncul. Ini langsung dia muncul. Ada 3 jadinya, curah hujan, land use, dan slope. Kita masukin aja ke 3-tiganya. Lalu kita klik add. Kita klik OK, di close aja, karena ini tadi untuk nentuin koordinasi sistem yang tadi. Nah, di sini sudah muncul. Ini dia curah hujan. Kita lihat. Ini dia peta curah hujannya. Kita zoom to layer. Untuk melihat data, kita bisa lihat open attribute table. Nah, untuk setiap parameter ini, curah hujan, land use, dan slope, masing-masing sudah diberikan skor atau scoring. Itu nilainya 1-5, tapi ada juga yang dari 0-5. Nah, untuk scoring yang bisa kita lihat di sini. FE, FH, CH, curah hujan. Ini ada 1, 5, 4, 3, 2. Nah, begitu juga untuk data dari land use dan slope. Ini dia yang land use. Datanya bisa kita lihat juga di sini. Nama yang scoringnya itu FE awalannya. Kita lihat FE ini dia. Ada dari 0. 0 itu sungai ya, penggunaan lahannya. Pertama caranya yaitu kita untuk menggabungkan, ini kan tadi masih berpisah-pisah nih petanya. Kita di sini menggunakan metode overlay, di mana overlay itu kita menggabungkan dari parameter-parameter yang ada. Jadi kayak ditumpang tindih gitulah, disatukan jadi petanya. Bagaimana caranya? Pertama kita tekan yang ini, Art Toolbox. Kita klik biasa aja ya, klik sekali. Oke, kita tunggu beberapa saat dulu. Nah, di sini udah muncul dia. Lalu kita pilih Analysis Tools. Dan di sini kita ambil overlay. Dan di sini ada intersect. Intersect itu tadi itu digabungin. Kita klik 2 kali. Lalu kita pilih data yang akan kita gabungkan, yaitu tadi curah hujan. Kita klik. Kita klik juga land use, dan kita klik juga slope. Lalu kita di sini bisa kita pilih, kita simpan di mana data yang kita intersect itu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini masih loading nih untuk men-intersect dari parameter yang ada. Mungkin sini membutuhkan sedikit waktu ya untuk men-intersectnya.
Oke, di sini sudah berhasil. Kalau berhasil ini ada tandanya intersect checklist warna hijau. Dan di sini otomatis ada yang baru, curah hujan intersect 4. Oke, kita buka bagaimana isinya. Klik kanan, open attribute table. Nah, di sini udah digabungkan semuanya dari ketiga kategori yang ada. Lalu bagaimana proses berikutnya? Proses berikutnya yaitu kita klik bagian sebelah sini, kita akan menjumlahkan jumlah dari skor tiap parameter. Di sini kita sedikit nge-lag, sorry. Oke. Di sini kita akan menambahkan tabel add field, lalu kita bikin namanya jumlah skor ya, karena kita akan menjumlahkan semua skor dari masing-masing parameter. Skor. Kita bikin short integer juga nggak apa-apa tipenya. Lalu kita klik yes. Nah, di sini kita akan menjumlahkan dari tiap masing-masing parameter skor dari parameter yang ada. Bagaimana caranya? Kita klik di jumlah skor ini, klik kanan, lalu fill kalkulator, lalu klik yes. Nah, di sini kan tadi scoringnya itu namanya FE, berarti kita jumlahkan FECH ditambah dengan FELU land use ditambah FE dari slope. Lalu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nanti otomatis akan menjumlahkan dari skor masing-masing parameter tadi menjadi satu. Oke, di sini sudah muncul jumlah dari skor yang dari tiap parameter ini, jumlahnya ada 65, 657. Di sini masih banyak lagi datanya. Oke. Untuk jumlah skor ini ya maksimal dia 15. Kenapa 15? Karena tadi kan tiap-tiap parameter itu 5 maksimal. Dari 3 parameter, kalau 5 dikali 3 otomatis jumlah maksimal itu ada 15. Nah, di sini kita akan selanjutnya akan menentukan kelas-kelasnya, di mana kita sudah menentukan bahwasannya jumlah skor 0 yang sampai 5 itu kita kategorikan sebagai aman. 6 sampai 10 kita kategorikan menjadi rawan, dan lebih dari 10 atau 11 sampai 15 itu adalah sangat rawan. Bagaimana caranya? Pertama kita akan menambahkan add field lagi. Add field. Nah, di sini kita beri nama kelas. Kelas baru di bagian tipenya ini kita bikin teks. Klik OK. Nah, di sini sudah ada kelas. Di sini selanjutnya kita akan membuat nama dari masing-masing ini jumlah skor. Kalau 6 ini rawan, 5 aman, 6 rawan gitu. Namun tidak persatu kita ada caranya. Yaitu caranya kita masuk ke sini. Select by attribute. Nah, di sini kita bisa memilih otomatis. Pertama kita ambil yang bagian jumlah skor, karena kan kita dari jumlah skor yang menentukan kelasnya. Jumlah skor, jangan lupa di awalnya kita kasih petik 2 dan di akhir juga. Lalu di sini kita bikin kurang dari sama dengan 5. Di sini akan kita akan menyeleksi nilai yang 5 sampai 0 sampai 5 gitu. Lalu kita klik fly. Nah, di sini sudah otomatis terpilih nilai-nilai yang 0 sampai 5 tadi. Tapi paling rendah kayaknya di jumlah skor ini 1 sih. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan namanya. Di sini kan tadi udah terpilih nih, terseleksi. Selanjutnya kita memberikan nama dengan klik kanan di bagian kelas, lalu fill kalkulator. Lalu kita klik yes. Nah, di sini bukan untuk menambahkan lagi, cuman di sini untuk memberikan nama saja. Karena di sini sudah ada
kelas dari, karena udah kita pilih tadi ya, kita seleksi tadi. Lalu kita bikin nama kelasnya aman, karena tadi kan 0 sampai 5. Oke, aman, kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini udah otomatis nih terisi aman. Nah, begitupun juga untuk selanjutnya. Kita akan membuat kelas yang rawan. Yang rawan itu antara 6 sampai dengan 10. Berarti di sini kita akan membuat menyeleksinya. Di sini kita bikin lebih besar sama dengan 6 dan kita bikin N. Lalu kita bikin lagi jumlah skor. Sini kita bikin tanda kutip ya. Lalu kurang dari sama dengan 10. Kita klik apply. Nah, di sini sudah terpilih data 6 sama dengan 10. Oke, kita kasih namanya dengan field calculator, kita klik yes, lalu kita bikin nama kelasnya menjadi rawan. Jika sudah, kita klik OK. Tunggu sampai semuanya terisi ya. Nah, di sini sudah terisi kelas rawan dari 6 sampai dengan 10. Selanjutnya kelas yang sangat rawan, yaitu kelas yang lebih dari 10. Kita cari aja jumlah skor yang lebih dari 10. Lebih dari 10. Dapat ya, lebih dari 10. Kita klik apply. Nah, di sini udah otomatis terpilih yang lebih dari 10 datanya. Mungkin kalau ingin melihat datanya bisa tersusun, kita pilih sort descending untuk melihat data yang dari paling yang tinggi. Sini maksimal ada datanya 13, nggak sampai 15 ya. Itu yang sangat rawannya. Memang datanya cuma sedikit yang sangat rawan. Lalu kita klik kanan pada bagian kelas, lalu kita fill kalkulator, kita klik yes, lalu kita bikin sangat rawan. Oke, kita klik aja oke. Nah, di sini sudah terisi nih semua. Kelas rawannya emang yang sangat rawan itu emang sedikit ya. Nanti mungkin nggak terlalu nampak kali di peta. Sedangkan yang rawan cukup banyak dan yang aman sepertinya lebih banyak lagi. Kita lihat dari sini. Kita klik bagian jumlah skor. Kita sort ascending dari yang paling rendah. Kita lihat datanya ya. Paling rendah itu berapa? Dan yang paling rendah itu datanya 1. Oke, jika sudah, kita close. Nah, ini dia data petanya, namun belum ada warnanya ya. Bagaimana kita memberikan warna? Yaitu kita klik kanan pada curah hujan intersect, lalu kita klik properties. Lalu di sini ada bagian kategori. Kita masukkan di value field-nya ini kelas, lalu add all value. Nah, di sini sudah muncul aman, rawan, dan sangat rawan. Kita tinggal mengatur warnanya saja. Untuk warna rawan saya bikin di sini kuning, dan untuk yang sangat rawan saya bikin warna merah. Nah, di sini tinggal klik OK saja. Di sini nampak nih datanya. Klik OK. Nah, di sini nanti petanya akan nampak nih warna-warnanya. Coba kita lihat dulu ya.
Nah, mungkin di sini masih loading ya. Nah, sini nampak dia warna-warna dari klasifikasi kita tadi nih. Nah, namun di sini ini yang bagian merah ada biru-birunya. Nah, bagaimana cara menghilangkan biru-biru tersebut? Kita di sini klik aja editor. Kita start editing. Lalu oke. Continue. Lalu kita stop aja editingnya. Nanti otomatis hilang. Nah, setelah ini kita akan mendissolve. Dissolve itu seperti apa ya? Kayak digabungkan gitulah. Cuman penggabungannya gini. Misalnya ini warna hijau dan sini hanya hijau, namun sini ada pembatas nih dari penggabungan tadi, warna hitam-hitam ini. Nanti ketika sudah di dissolve, yang hijau ini akan terhubung ke sini. Kecuali emang ketinggian lerengnya nanti akan tetap ada. Bagaimana cara mendissolve ya? Nah, di sini kita cari aja. Kalau langsungnya dilihatnya tool saya ini di georeferencing. Ada di sini, dissolve. Di sini kita inputkan apa yang kita dissolve, yaitu curah hujan interseknya saja. Lalu kita bikin mana parameter yang akan kita dissolve. Yang akan kita dissolve yaitu bagian kelasnya saja. Lalu kita klik OK dan kita tunggu beberapa saat ya. Nah, di sini dissolve-nya sudah berhasil. Di sini ada tulisan dissolve lalu checklist warna hijau. Namun di sini petanya belum ada warnanya. Nah, kita beri warna seperti cara yang tadi ya. Kita klik properties, lalu kita klik kategori, lalu yang kita pilih kelas, lalu add all values. Dan kita kembali mengatur warnanya ya. Untuk kuning itu rawan, yang sangat rawan itu saya bikin warna merah. Nah, kita sudah klik OK. Sini udah otomatis warnanya. Nah, sini kan udah tergabung nih tadi sebagai sebelah sini warna hijau. Nah, untuk yang merah emang sangat sedikit, cuman di bagian sini saja. Mungkin nanti kalau dibuat peta sudah di layout sedikit, mungkin hampir nggak kelihatan gitu, karena emang sangat sedikit. Kita bisa melihat datanya dari yang bagian dissolve tadi. Kita klik open attribute table, lalu kita klik kanan tadi ya untuk melihat open attribute table-nya. Nah, di sini sudah nampak nih untuk bentuk-bentuknya, bentuk area, bentuk panjangnya. Jadi untuk yang bagian aman emang itu yang paling banyak. Jadi di sini nampak warna hijaunya paling banyak, dan yang untuk kuningnya hampir banyak juga, sama mendekati yang warna hijau. Namun untuk yang warna merah, nah di sini emang jauh sekali perbandingannya. Berarti di daerah ini didominasi sama daerah yang aman dan rawan juga. Namun untuk sangat rawannya sangat sedikit. Nah, setelah ini bagaimana lagi? Setelah ini sebenarnya sudah selesai ya. Kita tinggal membuat layout. Mungkin teman-teman semua udah tahu cara membuat layout dari fake print setup. Di sini untuk menentukan jenis kertas yang akan kita bikin, di sini saya memilih A4 biasanya dan saya bikin landscape. Lalu saya klik OK. Nah, untuk memunculkan layoutnya di sini ada di view, layout view. Nah, mungkin untuk cara layoutnya teman-teman bisa lihat di Google. Mungkin di sini saya cuman untuk menunjukkan cara membuat peta curah hujannya saja. Nah, untuk hasilnya peta curah hujannya kurang lebih seperti ini punya saya. Peta rawan longsor maksud saya. Peta rawan longsor di area lokasi penambangan. Di sini ada legenda di mana tadi 0 sampai 5 itu aman, 6 sampai 10 itu rawan, dan lebih dari 10 itu sangat rawan. Kalau di sini emang nggak terlalu nampak ya. Tapi kalau di zoom
Nah, di sini nampak. Nah, setelah itu kita harus juga membuat peta curah hujan dari masing-masing parameter yang tadi. Caranya itu sangat gampang. Kita kembali aja ke bagian view, data view. Nah, yang untuk bagian yang tadi peta curah hujannya kita tutup saja dulu. Kita nggak nampakkan. Kita ke bagian curah hujannya saja dulu. Ini cara membuat peta curah hujan ya. Kita klik properties, lalu kategoris, di value fieldnya kita masukkan nilai CH. Di sini akan nampak nilai curah hujan berapa milimeter per tahunnya. Nah, di sini sudah nampak nilai-nilainya. Kita klik OK saja. Nah, untuk warnanya tadi terserah teman-teman semua mau memberikan warna apa saja di bagian sebelah sini ya. Apakah yang paling tinggi ini merah, atau yang paling rendah ini hijau, dan begitulah terusnya. Lalu jangan lupa untuk di layout ya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Ini punya saya ya. Kalau teman-teman bisa lebih baik lagi kalau bisa. Jangan lupa dikasih grid juga. Dan jangan lupa kita membuat peta land use juga. Nah, caranya sama. Kita klik property, kita klik kategori, lalu yang kita tambahkan ini adalah nama lahan. Di sini nanti akan muncul nama-nama penggunaan lahannya. Ada hutan, ada padang rumput, perkebunan, permukiman, sawah, sampai tanah kosong. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul warna-warnanya sesuai kategori yang ada. Lalu kita layout lagi. Lalu hasilnya kira-kira seperti ini. Ini punya saya. Lalu kita lanjut ke bagian buat peta slope atau kemiringan lereng. Kita zoom to layer. Oh iya, kita aktifin dulu ya. Nah, sini untuk peta slope-nya sama juga kita akan beri warna dari label. Di sini untuk ini dia. Ada agak curam, datar, landai, dan sangat curam. Kita klik OK saja. Dan di sini nanti akan muncul warna-warnanya dari kemiringan lereng tersebut. Lalu caranya juga sama, kita klik view baru layout. Ya udah, silakan di layout. Maka kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nih kalau punya saya ya. Dan jika sudah dibuat keempat petanya, jangan lupa untuk tugas UAS ini kita membuat jurnal ya, laporannya dengan format jurnal. Nah, bagaimana dengan pembahasannya? Mungkin pembahasannya ya mungkin ya teman-teman mungkin semua sudah tahu ya. Untuk pembahasan di bagian jurnal mungkin di sini saya akan sedikit memberitahu punya saya. Mungkin masih banyak kekurangan, maklum. Saya juga masih sama-sama belajar. Di sini saya cuma bikin ya namanya sesuai dengan soal di ujian, saya bikin pembuatan peta rawan longsor di area lokasi penambangan. Nah, untuk pertama kita bikin abstrak. Di sini ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu kita buat pendahuluan. Ya mungkin untuk pendahuluan teman-teman udah tahu semua cara buatnya. Lalu di sini saya buat rumusnya juga. Rumus dimana untuk pembuatan peta longsor tadi pengkalkulasian dari scoring masing-masing parameter curah hujan, slope, dan land use. Lalu kita buat prosedur kerja. Dan prosedur kerjanya ya seperti yang saya tutorialkan tadi. Dan selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini saya bahas satu persatu petanya. Ada peta curah hujan, ya dijelaskan saja bagaimana hasil dari pembuatan peta curah hujan tersebut. Begitupun untuk penggunaan lahan. Dan juga di peta kemiringan lereng saya jelaskan juga ya hasil dari peta tersebut aja. Dan untuk peta longsor, di sini kita jelaskan bagaimana pengaruh dari parameter masing-masing tersebut. Misalnya nih, dengan daerah curah hujan yang sangat tinggi, ternyata tingkat kerawan longsor ini lebih tinggi. Dan untuk kemiringan lereng yang tinggi juga tingkat rawan longsornya juga lebih tinggi. Begitupun juga untuk di area penggunaan lahan, land use. Jika
tanah tersebut kosong, tanah kosong atau padang rumput ataupun persawahan, ternyata daerah itu emang sangat tinggi longsornya. Mungkin teman-teman bisa, ya itu kalau punya saya buat kayak gitu ya. Nanti kalau teman-teman lebih baik lagi ya, dibuat lebih baik lagi. Lalu setelah pembahasan kita masuk ke kesimpulan. Ya udah, kita simpulkan aja hasil dari pembahasan tersebut. Lalu terakhir kita masuk ke daftar isi. Mungkin itu saja tutorial dari punya saya. Mungkin ini tidak boleh menjadi patokan 100%, karena punya saya juga sama-sama masih belajar. Mungkin teman-teman harus bisa lebih baik lagi dari saya. Mungkin kalau saya ada salah, mohon maaf, dan silakan aja tulis di komentar, berikan masukan, berikan saran, dan berikan kritik yang membangun agar lebih baik lagi untuk kita semua ke depannya, khususnya untuk saya. Dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat membuatnya, ini cuma sebentar sebenarnya. Dan selamat UAS, selamat UAS untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan nilai yang maksimal dan ilmunya juga kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.